لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hadirin dan hadirat jamaah subuh yang saya hormati dan muliakan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat dan nikmat-Nya yang begitu banyak diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur. Dan dengan nikmat itu alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita hadir di tempat ini dalam rangka mengabdikan diri kepadanya, yakni salat subuh berjamaah. Kita berharap, bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebaikan. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sungguh-sungguh telah berjuang mengeluarkan umatnya dari syirik kepada tauhid, mengeluarkan umatnya dari kufur kepada iman, mengeluarkan umatnya dari alam jahiliyah menjadi alam Islamiyah. Dialah junjungan kita Rasulullah SAW yang telah berjuang sejak zaman kenabian dan kerasulannya sampai akhir hayatnya, mengeluarkan manusia minat zulumat dan nur, dari dunia yang penuh dengan kegelapan dan kesesatan, telah merubahnya ke cahaya terang benderang yang penuh dengan keselamatan dan kebahagiaan melalui agama kita ini, yakni al-Islam. Hadirin yang saya hormati, sebuah tema kecil yang menjadi pembahasan kita hari ini adalah berkaitan dengan spirit Ramadan bagi umat Islam. Kita sadar, kita tahu bahwa salah satu bulan yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya, yang sangat dinanti-nantikan kedatangannya oleh orang beriman, yaitu adalah bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini adalah salah satu hal yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah muhasabatun nafsi. Di bulan Ramadan ini kita disuruh untuk senantiasa introspeksi diri, berkaca dan bercermin diri. Sebuah pengalaman menarik yang nanti akan menjadi pembahasan ceramah atau kuliah subuh pagi hari ini. 2 tahun yang lalu saya hadir di sebuah masjid di malam takbiran. Setelah sholat isya dikumandangkan, panitia mengadakan takbiran sekitar 15 menit di masjid ini. Setelah itu jemaah kemudian bubar. Yang menarik bagi saya bukan hanya jemaahnya yang sedikit yang hadir di malam takbiran itu, tapi saya ketemu melihat seorang kakek yang di atas 75 tahun usianya. Dia tidak beranjak dari sajadahnya, dia menangis di malam itu. Dia duduk lama termenung di sajadahnya sambil terisak-isak tangisnya. Kemudian saya mendekati kakek itu. Setelah mengucapkan salam dan dijawab salam, saya bilang, kenapa kakek menangis di malam kebahagiaan ini? Bukankah malam ini adalah malam kemenangan bagi kita? Karena kita telah melaksanakan tuntas Ramadan tahun ini. Kemudian kakek ini berkata bahwa di malam ini saya menangisnya karena 2 hal. Yang pertama, saya menangis karena bahagia. Yang kedua, saya menangis khawatir dan sedih. Kenapa Bapak menyatakan bahwa menangis karena bahagia? Ananda harus tahu, sepanjang hidup saya ini, bahwa Ramadan inilah Ramadan terbaik dalam seluruh napas kehidupan saya. Melihat perjuangan umur saya selama ini, melihat dosa-dosa saya yang telah saya jalani selama ini. Yang ketiga adalah melihat amal-amal baik saya selama ini. Jadi sepanjang hidup saya, Ramadan inilah
terbaik dalam kehidupan saya. Saya alhamdulillah bisa menuntaskan puasa sebulan penuh. Saya bisa melaksanakan sholat tarawih sebulan penuh. Saya bisa menghatamkan Al-Quran. Saya juga bersedekah. Saya juga beriktikaf dan seterusnya dan seterusnya. Saya rasanya bahagia dan saya bahagia sekali dan senang bahwa inilah Ramadan yang berkualitas dalam kehidupan saya. Karena itulah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya Ramadan ini Ramadan terakhir dalam kehidupan saya, maka terimalah seluruh rangkaian amal ibadah saya. Jadikan umur saya semuanya berfaedah dan bermanfaat. Hapuskanlah segala dosa-dosa yang pernah saya lakukan selama ini, dan kemudian berilah kesempatan hamba memperbaiki amal kebaikannya. Alhamdulillah Ramadan ini saya bisa tunaikan itu. Tapi saya juga bersedih di bulan Ramadan ini melihat usia saya yang sudah 70 lebih. Kenapa Bapak sedih? Saya tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang saya masih bertemu lagi. Karena melihat saya sudah tua sekali. Seandainya saya bisa bermohon dan berdoa kepada Allah, ya, seandainya saya bisa bermohon dan berdoa kepada Allah, ya Allah, temukan aku kembali dengan Ramadan yang akan datang. Kenapa ini saya impikan dan dambakan? Karena saya tahu persis bahwa Ramadan itu banyak sekali keutamaan, fadilah yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Jadi Ramadan memang hadir setahun sekali dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memaknai Ramadan dengan sebaiknya, kita akan termasuk hamba Allah yang rugi. Rasulullah pernah menyatakan, sangat celaka dan rugilah orang-orang yang mengaku dirinya beriman, tapi begitu Ramadan tiba, tapi tidak meningkat kualitas iman, ilmu dan amalnya, sehingga dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah ditakdirkan Allah bertemu dengan Ramadan. Berkaitan dengan cerita orang tua tadi, maka itu yang menjadi tema bagi hari ini, yang akan menjadi renungan bagi kita bersama adalah evaluasi diri, terutama tentang apa? An umrihi bima abnah, kata Nabi. Kamu diberikan umur selama ini, untuk apa umur itu kamu gunakan selama ini? Jadi di dalam Al-Quran Allah menyatakan al-mauna sana. Manusia kalau diberikan umur sudah 40 tahun dan dia tidak merubah dirinya ke arah yang lebih baik lagi, bisa jadi dia akan celaka sepanjang hidupnya. Maka bagi kita orang beriman berdoa, Allahumma ja'alni khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah seluruh kehidupan kami, umur kami baik seluruhnya. Itu dambaan kita. Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi menyatakan, setidaknya ada dua model manusia dalam menghabiskan umurnya. Kelompok yang pertama, khairun nasi man qala umruhu fasuna, sebagus-bagus manusia, sebaik-baik manusia panjang umurnya, baik juga amal perbuatannya. Kebalikan dari hadis ini dikatakan wasyarrun nasi man qala umruhu fasaman, sejelek-jelek manusia, sejahat-jahat manusia, panjang umurnya, jelek juga kelakuan dan perbuatannya. Karena itulah bagi orang Islam bahwa dia punya prinsip, hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini, dan begitulah seterusnya, sehingga umur ini tidak terbuang percuma begitu saja tanpa ada manfaat dan nilai-nilai kebaikan. Kita tahu semua bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, yang namanya umur itu sama dengan usia. Usia yang telah kita jalani selama hidup ini, dari dulu sampai sekarang, itulah umur kita, itulah usia kita. Itulah yang pernah mewarnai perjalanan hidup kita. Pahit getirnya, senang susahnya kita telah mengalami. Itu sudah habis, itu menjadi milik masa lalu kita. Tinggal kenangan dalam hidup kita. Sedangkan kini adalah realitas, kenyataan kita hidup sekarang. Kemudian ada lagi future lagi atau mustakbal, kehidupan yang akan datang. Itu setidaknya itu yang umur yang dalam kerangka berpikir manusia. Hari ini pun tidak tahu, apalagi besok dan seterusnya kita tidak tahu lagi berapa lama lagi kita
kita jatah hidup di bumi. Karena itulah mari kita gunakan umur ini dengan sebaik-baiknya dengan cara memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi manusia yang lain. Jadi kita hadir di bumi ini harus memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Hadirin yang saya hormati dan muliakan, kalau kita tidak hati-hati dalam menggunakan umur ini, maka kita akan dilibas oleh waktu. Karena itu perenungan diri itu penting di umur-umur sekian ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita nggak boleh punya prinsip seperti orang pernah berkata, mumpung masih muda, hiduplah hura-hura. Kalau sudah tua kaya raya, kalau mati masuk surga. Jangan mimpi. Nggak ada dalam kamus itu. Hidup masih muda hura-hura, sudah tua kaya raya, kalau mati masuk surga. Bagaimana mungkin? Sedangkan umur dan ketentuan yang lain bukan di tangan kita, itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, waktu 92 saya masih berada di Saudi. Di Saudi masih cari-cari tempat kuliah di Saudi. Saya berkenalan dengan dua orang pemuda yang kaya sekali. Yang satu kaya, jadi pengusaha besar, uangnya banyak. Yang satu lagi jadi dokter. Kedua orang ini bersahabat sejak kecil. Sejak kecil sampai umur 40 tahun. Tapi temannya yang dokter ini, dia bekerja menjadi dokter ahli salah satu rumah sakit besar di kota Mekah, sekitar 6 km dari Masjid Nabawi. Dia selalu mengajak temannya itu untuk sholat berjamaah. Yang kaya ini, awalnya mau lama-lama sibuk urusan bisnisnya. Akhirnya sholatnya menjadi telat, kadang-kadang melalaikan sholatnya. Godaan setan selalu datang. Begitu azan berkumandang, di situ bisnisnya semakin lancar. Sedangkan saya dokter ini selalu ibadah di masjid, sholat berjamaah. Satu saat temannya yang kaya ini berkata kepadanya, kamu tak bisa lagi datang ke tempat saya kalau seandainya kamu mengajak-ngajak saya untuk sholat sama kamu. Kita urus diri sendiri saja. Tapi yang dokter mengatakan, saya cinta sama saudara saya, engkau sahabat saya. Kita sejak kecil maha bersahabat. Kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Temannya yang dokter ini yang pengusaha ini berkata, kamu kenal kakek saya? Aku kenal, kita kan bergaul sejak kecil. Kakek saya itu meninggal 85 tahun usianya. Kamu kenal bapak saya? Kan aku kenal bapak kamu. Dan kita seperti keluarga. Bapak saya meninggal 80 tahun usianya. Sedangkan kita baru 40 tahun umur kita. Saya juga berencana nanti saya akan taat sama seperti kamu kalau saya sudah berusia 60 tahun. Kemudian dia menyatakan, ini pertemuan kita terakhir. Kalau kamu ngajak lagi kepada saya untuk ngajak-ngajak, kalau saya datang ke rumah saya. Akhirnya sang dokter pulang ke rumahnya, kemudian dia sholat maghrib di rumahnya. Begitu sholat maghrib di rumahnya, teleponnya berdering, dok segera ke rumah sakit. Ada pasien dalam gawat darurat yang harus dokter tangani. Maka kemudian sang dokter ini meluncur ke rumah sakit. Ternyata dengan mata terbelalak, hampir dia tidak percaya. Ternyata di ruang operasi di tempat itu, ternyata temannya yang berkata 2 jam yang lalu ingin taubat umur 60 tahun. Ternyata begitu berpisah, sang orang kaya ini bawa mobil ngebut tabrakan dan mati seketika di jalan. Hampir tidak percaya temannya yang dokter ini. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi dalam waktu cepat? Dalam bahasa yang lain, kita boleh berencana, tapi Tuhan pula yang menentukan ajalnya. Orang lain pernah menyatakan bahwa sesal kemudian tidak ada gunanya. Karena itu sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Sebelum terlambat, maka kemari kita kembali tanya umur kita masing-masing. Sudah berapa lama kita hidup di dunia ini? Yang kedua, menjadi inspirasi orang tua tadi. Dan kenapa dia menangis? Saya melihat dosa-dosa saya. Dalam kamus bahasa Indonesia ini disebut dosa itu adalah sesuatu pelanggaran yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dilihat orang atau tidak dilihat orang. Yang tahu dirimu banyak baiknya dirimu. Yang tahu diri kita banyak salah adalah diri kita.
Makanya Nabi menyatakan istafti qalbaka wal aftakan nas. Tanya hati nurani masing-masing. Jujurlah kepada diri sendiri masing-masing. Tanya kepada diri sendiri masing-masing bahwa kita yang lebih tahu apakah dosa lebih banyak daripada amal-amal salehnya. Makanya penting untuk mengadakan renungan diri, untuk melihat diri terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Bahwa Allah menerima taubat hambanya. Dosa bisa diampuni dengan syarat taubatan nasuha. Taubat itu artinya bahwa mengakui bahwa kita pernah bersalah dan berdosa. Mengakui kita pernah melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran. Jujur kita bertanya kepada diri sendiri dan kita sendiri yang menjawabnya. Karena hati tidak bisa dibohongi. Karena satu saat Allah akan mintakan pertanggungjawaban di hadapan kita. Dalam Al-Quran, Iqra kita maka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Nanti Allah akan datangkan sebuah catatan kehidupan kita. Bacalah buku harian ini. Cukuplah itu menjadi bukti, menjadi saksi terhadap apa yang engkau lakukan selama hidup di dunia. Di ayat yang lain Allah menyatakan, setiap manusia akan menghadap Allah. Ada yang membawa kitab catatan di tangan kanannya, catatan kebaikan, dan ada juga membawa catatan kejahatan atau keburukan di tangan kirinya. Kita semua masing-masing akan mempertanggungjawabkan dosa kita, tapi Allah Maha sayang kepada kita. Artinya apa? Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bahwa bersegeralah, bercepat-cepatlah menuju ampunan Allah. Ampunan Allah yang seluas langit dan bumi, dan surga pun diberikan kepada mereka seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Tapi itu semua dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ramadan ini salah satu momen penting Allah berikan kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita dengan taat kepadanya, dengan janji tidak mengulangi perbuatan salah dosa, berjanji akan banyak melakukan kebaikan-kebaikan ke depan. Yang ketiga adalah banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Bukti kata Imam Ghazali, doamu dikabulkan Allah, fafadat ainahu, maka tanpa terasa akan keluar air matamu melihat dosa perjalanan hidup masa lalu. Jadi kita harus kembali menjadi manusia yang lebih bersih lagi. Yang ketiga atau yang terakhir adalah mengingat amal kita. Amal apa yang telah kita siapkan? Sesuatu yang pasti bahwa kehidupan kita akan berakhir. Seorang ulama pernah berkata, kalau seandainya engkau sadar bahwa neraka itu ada, kenapa hidupmu tidak jauh menjauhkan diri dari hal-hal yang menyebabkan engkau masuk neraka? Kalau seandainya engkau yakin surga itu ada dan menyenangkan, kenapa dalam hidupmu kamu tidak bertekad kuat untuk melakukan amal-amal kebaikan sehingga Allah memasukkan kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingat amal diri. Kalau melihat amal kita kayaknya sulit sekali kita masuk surga. Sekalipun ada hadis Nabi dan hadis Muslim dikatakan bahwa kita masuk surga bukan hanya karena amalnya, bukan hanya karena imannya. Di samping iman dan amalnya ada kasih sayang, ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak ridha kepada kita, tidak sayang kepada kita, nampaknya sulit bagi kita masuk surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, kembali kepada tadi saya terumpang berkaitan dengan umur ini. Ada ulama yang menulis, kata Nabi umur umatku rata-rata 60 tahun. Sahabat lain bertanya, kan ada juga yang lebih 60. Ada kata Nabi, tapi sedikit jumlahnya. Kalau 60 tahun umur kita, kira-kira berapa tahun yang telah kita habiskan dalam hidup ini? Ada ulama yang mencatat, kalau seandainya engkau tidur 8 jam sehari semalam kali 60 tahun, maka waktu yang telah engkau gunakan untuk tidur 20 tahun, tidur kita 20 tahun. Kalau seandainya engkau beramal kebaikan, melakukan kebaikan 8 jam dalam sehari, bekerja dalam sehari kali 60 tahun, maka waktu yang kita gunakan untuk bekerja adalah 20 tahun, 40 tahun. Tinggal berapa lagi?
20 tahun. 20 tahun itu potong masa akil paling 15 tahun yang tidak terbebani mukallaf namanya dalam bidang fikih, tidak terbebani dosa 3 tahun. 3 tahun itu untuk apa kita gunakan? Kalau seandainya kita makan dan minum 1 jam sehari kali 60 tahun, maka waktu yang kita gunakan untuk makan dan minum itu 2 tahun penuh. Tinggal 3 tahun. 3 tahun itulah amal ibadah kita. Itulah sholat kita, itulah puasa kita, itulah zikir kita, itulah iktikaf kita, itulah amal-amal lain. Hanya 3 tahun Pak dalam 60 tahun. Karena itu ada ulama menyatakan, kalau melihat perjalanan hidupmu tentang umur, tentang dosa dan amal, seharusnya engkau lebih banyak menangis dibandingkan dengan tertawa. Mumpung masih ada Ramadan di depan kita, maka mari kita gunakan kesempatan yang tinggal sedikit ini. Gunakan umur ini untuk kebaikan-kebaikan kita bersama. Yang kedua, mari kita bertobat kepada Allah atas segala dosa dan kehilapan kita selama ini. Yang ketiga, mari kita tingkatkan kualitas amal saleh kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi sedikit bahan renungan bagi kita bersama dalam rangka menapaki kehidupan kita yang singkat ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.